dan seluruh wartawan yang saya banggakan, juga dari clearing KPI Pak Iding, kemudian dari KSE Pak Samsul Hidayat, dan juga seluruh perusahaan tercatat dan juga para anggota bursa. Pertama, saya selaku pribadi dan juga dari Kementerian dan Pasar Modal menyampaikan duka cita mendalam bagi para korban dan keluarga yang terkena dampak dari dinamika sosial dan politik yang terjadi di akhir pekan yang lalu. Dan secara khusus kami ucapkan bela sungkawa dan yang sedalam-dalamnya untuk keluarga almarhum yang tercatat sejauh ini, almarhum Afan Kurniawan dari Ojek Online Jakarta, kemudian Ibu Sarinawati dan pegawai DPRD Makassar, Pak Saiful Akbar, pegawai DPRD Makassar, Pak Muhammad Akbar Basri, pegawai DPRD Makassar, Pak Budi Haryadi, Satpol PP Kota Makassar, Saudara Rusdam Diansah dari Makassar, Saudara Sumari dari almarhum dari Surakarta, almarhum Resa Sendi Pratama dari Yogyakarta. Dan untuk itu marilah kita sama-sama mengeningkan cipta, dan bagi yang beragama Islam mari kita bacakan Al-Fatihah. Amin. Peristiwa ini tentu merupakan pukulan berat bagi bangsa di tengah upaya membangun ekonomi yang kokoh dan berdaulat, dan tentu bisa dipahami terdapat kekhawatiran dan serta ketidakpastian yang dirasakan oleh baik itu masyarakat dan juga investor dan pelaku pasar. Namun kita harap masyarakat untuk menjaga suasana. Untuk itu izinkan saya bersama dengan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Pak Inarno Jayadi dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Pak Irman Rahman bahwa kita ingin menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kondisi perekonomian dan bursa secara nasional. Dari segi fundamental ini menjadi penting karena tentu kita paham bahwa pasar modal ada dua hal penting selain fundamental maupun sentimental. Namun ingin ditegaskan bahwa secara fundamental Indonesia mempunyai ketahanan yang solid. Kinerja kuartal kedua mencatat pertumbuhan 5,12% secara year on year, dan dengan indikator utama seperti hari ini kita monitor PMI, Purchase Manager Index Manufacture, ini sudah balik di atas 50%, 51,5%. Itu didukung oleh ekspansi output dan permintaan baru. Dan yang bulan Juli kemarin di 49,2, sehingga ini sudah berbalik. Dan IHSG kemarin juga momentumnya selama minggu kemarin mencapai all time high. Jadi minggu kemarin kita ketahui di bulan tanggal 25 Agustus indeksnya 7.926 itu menguat 0,87%. Di 28 Agustus 7.952 menguat 0,2, dan kemarin pada hari Jumat saat demo besar itu turun 1,53% atau 7.830. Kalau kita lihat juga inflasi terkendali di 2,37%, dan hari ini juga akan dirilis angka inflasi di bulan Agustus, dan ini juga angkanya akan baik, terkendali. Kemudian nilai tukar juga relatif juga stabil di angka 16.490. Ini depresiasi terkait dengan sepanjang tahun sebesar 2,35%. Neraca perdagangan juga konsisten surplus
dan hari ini juga akan keluar angka yang relatif baik. Kemudian konsumsi domestik masih kuat, mobilitas masyarakat tetap tinggi, kenaikan belanja retail baik offline maupun online naik, dan pemerintah terus mendorong stimulus untuk daya beli terutama menjelang nanti Natal dan Tahun Baru. Dan di bulan Agustus ini program diskon 17% di perusahaan-perusahaan retail ini juga berjalan dan menjadi event yang meningkatkan perdagangan. Dari segi investasi kita lihat import barang modal tumbuh kuat di 32,5% di kuartal kedua. Industri positif tadi sejalan dengan PMI adalah tumbuh secara year on year di kuartal kedua 5,08%. Artinya ekspansi potensial di kuartal ketiga. Kemudian terjadi perputaran uang dan transaksi di berbagai provinsi menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan dan aktivitas ekonomi secara spasial. Terkait dengan situasi terkini dengan fundamental ekonomi yang solid, pemerintah yakin dampak dan dinamika sosial politik yang terjadi terhadap ekonomi harapannya bersifat jangka pendek, dan pemerintah terus mendorong optimisme untuk jangka menengah dan jangka panjang. Untuk mencapai target pertumbuhan 5-5,2%, pemerintah terus menyiapkan strategi ke depan, di mana semester kedua ini kenaikan investasi diharapkan bisa mencapai di atas 900 triliun. Kita lihat semester 2 ini juga kenaikan barang impor 32,5%, capex dan belanja modal pemerintah di semester 1 sebesar 17,94%, dan stimulus ekonomi yang digelontorkan di semester 1 kemarin besarnya 61 triliun, dan tentu ada beberapa stimulus yang akan didorong juga di semester kedua. Realisasi belanja diharapkan di semester ketiga ini bisa mencapai 25% atau angkanya 694, dan harapannya ini juga menjadi salah satu pendorong pertumbuhan. Nah, program untuk mendorong daya beli dan konsumsi antara lain kredit investasi padat karya, terutama untuk revitalisasi mesin-mesin produksi. Industrinya adalah tekstil, produk tekstil, industri furniture, industri makanan minuman. Kemudian ada stimulus untuk perumahan, yaitu SPP dari 20.000 menjadi 350.000, PPN ditanggung pemerintah sampai 100% sampai semester kedua, dan kemudian ada bantuan stimulan perumahan swadaya menyasar 41.000 rumah. Kemudian program BPJS tenaga kerja terutama untuk para pekerja atau kaum buruh. Kemudian juga ada kredit usaha rakyat khusus untuk sektor perumahan, di mana kredit itu juga akan mendorong sekitar pembangunan 450.000 rumah, besarnya di atas 130 triliun. Nah, kemudian stimulus pariwisata akan diberlakukan seperti Nataru kemarin, nanti akan segera juga diumumkan. Kemudian akselerasi program makan bergizi gratis, tentu dengan target penerima yang terus ditingkatkan, dan targetnya di bulan November ada 25.000 SPTG. Nah, seluruh program ini dirancang untuk menggerakkan perekonomian di masyarakat atau di rakyat secara langsung sambil menjaga konsumsi domestik. Terkait dengan ketenagakerjaan yang menjadi perhatian di pasar, Dewan Kesejahteraan Buruh dan juga Satgas Pencegahan PHK telah dibentuk, dan ini sudah disiapkan, dan tentunya berharap bahwa dengan telah terbentuknya Satgas ini, kesejahteraan para pekerja dan kesempatan kerja akan juga terus didorong dan dibuka selebar-lebarnya. Bapak Presiden kemarin, para Presiden Prabowo telah memberikan arahan yang jelas
dan menenangkan, dan beliau menyampaikan bahwa pemerintah bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk rakyat yang paling kecil, paling tertinggal. Bapak Presiden juga memberikan arah pentingnya persatuan dan kesatuan untuk menjaga kita, mengajak kita bersama menjaga persatuan nasional dan untuk tidak mudah diadu domba. Pertumbuhan ekonomi kita masih berada dalam jalur yang positif. Harapan kami para emiten, para anggota bursa, para investor memahami tentunya apa yang hari ini terjadi terkait dengan aspirasi itu dijamin dalam negara demokrasi, dan tentunya kita berharap bahwa aspirasi ini dapat dijalankan dengan metode yang baik. Pemerintah terus berkomunikasi aktif dengan para issuer atau emiten atau anggota dan juga anggota bursa dan para investor untuk memastikan bahwa rencana investasi tidak terganggu dan diharapkan seluruh kegiatan bisa berjalan sesuai jadwal, dan pemerintah komit untuk responsif terhadap apa yang berkembang dan aspirasi masyarakat melalui jalur yang konstruktif, dan ini menunjukkan pemerintah menjaga stabilitas dan juga selalu menghormati aspirasi yang timbul dari berbagai kelompok masyarakat. Kami mendorong dan mengimbau para pengusaha untuk tetap tenang dan optimis, dan kami tentu seluruhnya mempunyai tanggung jawab moral kepada bangsa ini untuk mempertahankan roda perekonomian agar penciptaan lapangan kerja dan mereka yang bekerja tetap terjaga, dan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat tentunya itu menjadi perhatian utama dari pemerintah. Tentu kita berharap bahwa situasi yang damai dan saling menghormati tentunya akan sangat membantu mempercepat pemulihan ekonomi, dan kita semua menjaga suasana kondusif dan meminimalkan dampak yang muncul terhadap perekonomian nasional. Untuk pelaku pasar modal, saya ingin menegaskan bahwa pemerintah mempunyai kapasitas dan komitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi. Cadangan devisa hari ini per bulan Juli relatif baik di angka 152 miliar, sehingga kegiatan import ekspor relatif terjaga. Sistem perbankan nasional juga sehat. Koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan dan sektor real berjalan secara sinergi dengan situasi yang cukup fundamental baik, dan kita menjaga agar volatilitas jangka pendek tidak merubah perencanaan perekonomian kita yang positif. Nah, tentu kita semua punya tugas berat. Ini tugas bukan hanya pemerintah tetapi keseluruhan yang Bapak Presiden selalu berbicara mengenai Indonesia Incorporated, artinya ini seluruhnya harus kita kerjakan bersama, baik pemerintah, perusahaan-perusahaan yang berada di bursa, perusahaan yang di luar bursa, agar kita bisa mempertahankan tenaga kerja yang ada, membuka peluang penyerapan tenaga kerja di depan, dan kita tetap realistis dan juga melihat hal yang mungkin dicapai dengan komitmen penuh agar pertumbuhan, stabilitas, dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, dan terima kasih. Tidak ada tanya jawab. Dengan demikian telah selesai rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu serta rekan-rekan wartawan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan maju terus pasar modal Indonesia. Ya, tentu saja kita ikuti penjelasan atau keterangan dari Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang didampingi oleh Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman dan
beberapa direktur utama self-regulatory organization atau SRO di bursa yang menjelaskan langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk tetap menopang pertumbuhan ekonomi dan diharapkan ini menenangkan para pelaku pasar. Pada saat ini indeks harga saham gabungan seperti gambar yang Anda saksikan di papan bursa ada pada posisi minus 2% di 7.670-an. Ini adalah kondisi yang lebih baik daripada pembukaan pukul 9.00 waktu Indonesia Barat tadi, saat indeks sempat menyentuh level 7.547,56. Di saat ini nilai transaksi tercatat perdagangan saat ini nilai transaksi tercatat 7 triliun lebih. Sementara berdasarkan data yang kami peroleh, rata-rata nilai transaksi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia dari awal tahun 2025 hingga pertengahan Juli 2025 adalah 13,19 triliun rupiah yang mendekati target Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun 2025 untuk rata-rata nilai transaksi harian di 13,5 triliun rupiah. Pada hari ini atau pada pagi ini ada beberapa saham blue chips yang tercatat sebagai market movers dengan beragam kondisi harga. Saham Bank BCA dengan kode perdagangan BBCA pada pagi ini harganya masih turun 1,5% di 7925 dan ini adalah saham dengan nilai transaksi terbesar sejauh ini. Tercatat transaksi di saham BBCA sudah ada 1,6 triliun rupiah. Di urutan kedua berdasarkan nilai transaksi adalah saham BMRI atau Bank Mandiri yang saat ini harganya ada di 4.560 atau melemah 3,3%. Dengan nilai transaksi tercatat sampai saat ini adalah 555 miliar. Sementara di urutan ketiga berdasarkan nilai transaksi harian adalah saham Aneka Tambang dengan kode saham ANTM. Kode saham Antam nilai transaksi tercatat sudah ada 491,5 miliar rupiah dan harga sahamnya naik sekarang 1,64% atau 50 rupiah di 3.090. Di urutan keempat adalah saham Bank BRI dengan kode saham BBRI yang tercatat nilai transaksinya adalah sekarang 424,1 miliar dan harga sahamnya saat ini masih turun 3,2% atau 130 rupiah di 3920 per lembar saham. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.